Baiklah, sebelum kita melakukan setting dan instalasi pada VirtualBox, kita perlu untuk mendownload file dari Proxmox. Oleh karena itu, kita langsung saja masuk ke uh, pencarian seperti Google Chrome. Kemudian kita ketikkan download Proxmox. Di sini kita menggunakan situs atau web resmi dari Proxmox. Kita klik download Proxmox software. Pada tampilan ini kita pilih menu download, kemudian kita scroll ke bawah. Kita di sini akan mendownload versi terbaru dari Proxmox, yaitu versi Proxmox VE 7.0 ISO installer. Ini adalah versi terbaru dari Proxmox. Kita download saja langsung, kita klik download. Ya, jadi proses download sedang berlangsung. Untuk Proxmox sendiri, Proxmox VE sendiri merupakan sebuah distro Linux turunan dari Debian 64 GB berbasis CLI atau Command Line Interface. Proxmox VE ini juga dimanfaatkan untuk membuat cloud computing. Dalam penginstalan Proxmox VE ini memakan waktu kurang lebih 15 menit jika menginstal tanpa lewat virtual mesin seperti VirtualBox. Namun, jika kita menginstal menggunakan virtual mesin seperti VirtualBox, kita bisa memakan waktu yang cukup sedikit, jadi lebih singkat. Dari analisa tersebut dapat diketahui untuk penginstalan Proxmox VE ini terbilang cukup cepat dan mudah. Namun Proxmox VE ini hanya tersedia untuk OS yang 64 bit, sedangkan minimal speed-nya yaitu prosesor dual core. Di sini kelompok sudah mempunyai file dari Proxmox. Ya, jadi kelompok telah mempunyai file software dari Proxmox, yang mana file ini sendiri diberikan oleh dosen dari mata kuliah Cloud Computing. Oleh karena itu, kelompok akan menggunakan file software yang sudah ada, yang telah diberikan oleh dosen, dan kelompok tidak akan menggunakan file Proxmox yang versi terbaru ini, karena mengingat kapasitas dari laptop yang dipunyai kelompok. Oleh karena itu, bagi teman-teman juga yang ingin melakukan instalan pada laptop kalian atau ke virtual mesin yang ada di laptop kalian, kalian juga harus menyesuaikannya dengan versi laptop kalian ya, dengan kapasitas laptop kalian. Jadi jika ingin menginstal terasa berat, kita memilih saja dengan instalan yang versi lama agar bisa seimbang dengan laptop kita. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan mengatur setting Proxmox pada VirtualBox. Yang pertama, teman-teman buka aplikasi VirtualBox, lalu kita klik New. Untuk nama, di sini saya akan namakan dengan file Proxmox. Lalu untuk folder penyimpanan bisa teman-teman atur. Tipe, silakan teman-teman pilih tipe Linux, dan untuk versi juga kita pilih yang ada Linux 64 bit. Jadi di sini Proxmox hanya bisa kita gunakan pada sistem komputer yang menggunakan 64 bit. Lalu next, memory size di sini bisa juga teman-teman atur. Kita klik next, create,
next, next. Nah, untuk file lokasi dan ukuran ya seperti ini. Kita tetapkan saja sesuai default. Lalu next. Lalu kita klik pada settings, storage, empty, lalu kita ambil file ISO dari Proxmox. Di sini saya menyimpannya pada local disk C. Ini adalah file ISO Proxmox yang telah saya download. Lalu kita klik open. Lalu kita ke network. Nah, di sini kita ganti jadi bridge adapter. Lalu setelah kita mengganti untuk bagian network, kita klik OK. Nah, untuk bagian setting Proxmox pada VirtualBox sudah selesai. Sekarang kita akan menginstal Proxmox yang ada. Kita klik start. Di sini kita enter saja. Kita menunggu. Proxmox yang akan di running. Untuk di sini kita pilih agree, lalu kita next. Di sini country Indonesia, time zone Jakarta, keyboard layout. Kalau sudah seperti ini kita next. Di sini kita masukkan password sesuai dengan teman-teman. Di sini lagi kita konfirmasi password yang di atas. Di sini kita mengisi email yang aktif. Di sini kita menggunakan email saya. Lalu setelah sudah terisi, kita next. Di sini untuk hostname-nya kita ganti dengan nama kelompok kami, bisa juga dengan nama pribadi, IP address, netmask dan gateway serta DNS server kita biarkan seperti itu. Lalu kita next. Lalu kita tunggu. Penginstalannya. Kita menunggu konfigurasi.
Setelah sukses konfigurasinya instalasi, kita klik reboot. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini sementara running Promox-nya. Untuk loginnya kita masukkan root, kita enter, lalu passwordnya password yang sudah kita isi di kolom sebelumnya, lalu kita enter saja, kita menunggu. Oh, karena salah, kita masukkan lagi. Setelah kita sudah masukkan, kita sudah login root dan masukkan password yang sebelumnya. Di sini ada tampilan IP di HTTPS dan itu kita cari lewat browser. Di sini kita isi IP address-nya 168.1.1.24. Lalu kita enter. Sini kita klik Advanced, lalu kita continue. Akan muncul tampilan seperti ini.